Hai Mina, selamat datang di channel Ifnim dan makasih telah mengklik video ini. Akhirnya setelah penantian panjang menunggu beberapa tahun, sequel anime Re:Zero pun mendapat season keduanya. Dan kali ini kita akan membahas tentang trailer keduanya. Dan juga kita akan memberikan sedikit spoiler pada cuplikan trailer tersebut. Dan juga kita akan membahas cutscene per cutscene-nya agar lebih enjoy saat pembahasannya. Oke, tak perlu basa-basi lagi, ayo kita mulai ke videonya. Trailer dimulai dengan tulisan original story, Nagatsuki Taipei. Nagatsuki Taipei merupakan orang yang membuat cerita dari Re:Zero. Lalu cutscene pun dimulai saat Subaru mencoba masuk ke dalam sebuah lorong yang gelap dan sepi. Lalu beberapa saat kemudian tiba-tiba Subaru mendengar suara misterius yang entah muncul dari mana, yang mengatakan, "Aku mengerti. Akar dari keinginanmu sepertinya cukup menarik." Dan saat itu juga Subaru pun langsung menoleh ke belakang. Dan Subaru pun sangat kaget karena ia tiba-tiba muncul di suatu padang rumput dengan angin yang berhembus cukup kencang. Lalu tak lama setelah itu, suara misterius itu pun melanjutkan kata-katanya, "Oh, aku terkejut." Dan Subaru pun langsung menoleh dan mengetahui bahwa suara misterius tersebut dari seorang wanita yang sedang minum teh. Wanita itu memiliki paras yang cantik serta mempunyai rambut perak yang sama seperti Emilia. Lalu muncullah logo studio yang menggarap anime Re:Zero, yaitu Studio White Fox, yang juga pernah menggarap season 1 dari anime Re:Zero. Dan juga dibarengi dengan perkataan wanita misterius tersebut yang mengatakan, "Sudah begitu lama sejak aku berbicara dengan seseorang. Aku pikir aku sudah kehilangan akalku. Namaku adalah Echidna. Atau jika kamu ingin, kau bisa memanggilku penyihir keserakahan." Lalu cutscene pun berakhir. Dan pasti banyak dari kalian yang bertanya-tanya bahwa Subaru kok bisa ada di padang rumput sih? Dan jawabannya karena Subaru berada di alam bawah sadarnya, yang dapat membuat Echidna dapat merubah sesuatu sesuai keinginannya, karena ia merupakan salah satu 7 penyihir. Adanya cutscene yang dimana ada pasukan para kesatria yang menuju ke ibu kota setelah mengalahkan Paus Putih. Dengan kondisi yang babak belur akibat pertarungan dengan Paus Putih, mereka pun mencoba kembali ke kota dengan membawa buruannya, yaitu Paus Putih. Dan juga diperlihatkan Rem yang memandang ke belakang seperti merindukan sesuatu. Lalu cutscene-nya pun berpindah ke kelompok 1 yang sedang dalam perjalanan pulang setelah melawan Betelgeuse yang merupakan uskup agung. Itu kan gambarnya salah. Dalam perjalanan pulang, Emilia menanyakan siapakah sih Rem. Dan Subaru pun kaget dan histeris karena Emilia tak tahu tentang Rem. Setelah tahu bahwa kelompok kedua yang ditumpangi Rem mengalami kecelakaan, Subaru pun langsung berlari menuju tempat kejadian untuk mencari Rem yang telah dilupakan oleh semua orang kecuali dirinya, dan memastikan apakah Rem baik-baik saja. Tetapi nasib kata lain bahwa Rem pun telah berbaring dengan wajah yang pucat dan menganggap bahwa Rem pingsan. Keesokan harinya, Subaru pun membawa Rem ke kediaman Mansion Roswell untuk dirawat. Tetapi alangkah terkejutnya bahwa di mansion tersebut juga ada maid selain Ram dan Rem. Maid tersebut memiliki nama Frendika, yang memiliki rambut yang berwarna kuning serta memiliki paras yang cantik serta tubuh yang mantap. Lalu cutscene di mana Beatrice tak mau memberi informasi apapun tentang kepergian Roswise dan Rem kepada Subaru. Lalu cutscene di mana Otto kebingungan karena ulah Subaru yang memberikan banyak beban kepada dirinya. Lalu cutscene Petra menjadi maid baru untuk menjaga mansion dan menjaga Rem selama Subaru dan Emilia pergi menemui Roswell.
Bahkan Petra pun sampai menjadi murid dari Frendika. Dan juga Pak yang berbicara dengan Subaru tentang kejadian tempo hari. Lalu pembicaraan antara 5 orang yaitu Subaru, Emilia, Viris, Crash, dan kakek-kakek yang entah siapa namanya. Gue lupa. Yang membahas tentang penyerangan para kesatria tempo hari. Lalu cutscene pun tiba-tiba berubah menuju ke penyerangan yang dilakukan oleh 2 uskup agung. 2 uskup tersebut yaitu Regulus yang merupakan dosa keserakahan dan Le yang merupakan dosa kerakusan. Tanpa ampun mereka berdua pun langsung membabat habis seluruh kesatria yang ada dan hanya menyisakan beberapa orang. Salah satunya Rem. Rem mencoba melancarkan serangan ke arah 2 uskup agung dengan menyerang menggunakan kristal dan senjatanya. Tetapi usahanya pun sia-sia karena ia tak sebanding dengan kekuatan 2 uskup tersebut. Yang bahkan kristal yang dilancarkan ke uskup tersebut hancur sebelum mengenainya. Dan Rem pun juga terdesak karena uskup Lei yang serangannya membabi buta. Dan Rem pun teringat tentang Subaru sebelum ia dibuat sekarat oleh 2 uskup agung. Lalu cutscene pun berubah ke Subaru yang menangis karena Rem yang tak sadarkan diri atau bisa dibilang koma. Dan juga keberadaan Rem yang telah dilupakan oleh semua orang, termasuk Emilia, dan hanya Subaru saja yang mengingatnya. Di dalam tangisnya yang terseduh-seduh, Subaru pun dipeluk oleh Emilia dan mencoba mengelus-elus kepala Subaru. Lalu cutscene pun berubah di mana Emilia diberi sesuatu oleh Frendika. Frendika memberi Emilia suatu benda misterius yang berwarna biru. Dan apabila kalian pembaca light novel atau WN, kalian pasti mengetahui bahwa benda tersebut merupakan kristal biru untuk membuka jalan menuju ke Rosewise. Lalu kemunculan Ram dan Rosewise yang terluka cukup parah. Dan juga pertemuan Subaru dengan Gabriel yang merupakan saudara dari Frendika. Lalu cutscene berakhir dengan memperlihatkan Echidna dan Subaru yang berada di tempat gelap yang menyala. Kemungkinan ini adalah dunia kegelapan. Lalu ditutup dengan tulisan ReZero season kedua. Dan juga penayangan di TV Jepang. Oke guys, segitu aja video kali ini karena cuma segitu aja trailernya. Bila ada pertanyaan atau request, komen aja guys di bawah. Oke, salam perpisahan. Keliru. Dan bila ada maaf